Shalom saudara, selamat jumpa kembali. Saya bersama kembali dengan anak saya Belinda. Hari ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan satu topik yang menarik, ya. Bahwa dalam apa yang saya pelajari, Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya bukan beragama Kristen. Terus? Ya, Tuhan Yesus bukan beragama Kristen. Ya, mari kita lihat buktinya. Coba baca di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Coba baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Di Antiokhia untuk pertama kalinya murid-murid Tuhan itu disebut Kristen, ya. Ya. Jadi kalau hari ini kita mengenal agama Kristen, itu sebenarnya suatu istilah atau suatu kesepakatan yang menunjukkan kepada suatu komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, artinya dalam hal ini Tuhan Yesus bukan beragama Kristen. Itu alasan pertama. Ya, alasan pertama bahwa Alkitab mencatat kata Kristen itu atau agama Kristen itu dipakai dengan nama Kristen pertama kali di kota Antiokhia, ya. Alasan kedua, kenapa Tuhan Yesus itu bukan beragama Kristen, ya karena dia datang sebagai Tuhan, bukan sebagai pendiri agama. Betul. Ya, jadi dia Tuhan atas semua orang. Kalau dia datang sebagai pendiri agama, maka dia akan menjadi Tuhan bagi agama tertentu. Tetapi di dalam Yohanes 14 ayat 6, coba dibacakan di situ. Yohanes 14 ayat 6, di situ disampaikan demikian. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi Tuhan Yesus datang tidak menyebutkan suatu golongan, tidak menyebutkan satu ras, tidak menyebutkan satu bangsa. Dia datang bagi kita semua. Tujuannya satu, untuk membuat selamat. Keselamatan bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka kita kalau orang Kristen, ya, ada yang misalnya mengata-ngatai gitu kan, kita suka dengar, ya. Kita tidak perlu harus marah, gitu loh. Kita tidak perlu harus bela-bela, gitu. Kenapa emang? Ya, karena agama Kristen ini kan cuma sebuah wadah saja sebenarnya, kan? Iya. Dia ada bukan karena Tuhan yang datang menjadi pendiri agama itu, gitu. Dia datang sebagai Tuhan bagi semua orang. Jadi hati kita itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus untuk keselamatan. Bukan agama-agama begini, gitu. Gitu. Jadi kalau orang mau hina kita, ya, mau katakan kafir atau mengatakan apa saja, itu tidak apa-apa, gitu. Tidak apa-apa, karena fokus hati kita itu adalah mencari keselamatan. Dan keselamatan itu disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus seperti yang kita baca tadi di Yohanes 14 ayat 6. Coba baca yang keras biar jelas lagi untuk yang sedang menyaksikan acara kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas sekali. Ini firman Tuhan, ya. Jadi dari dulu kala Allah mengutus nabi-nabi. Ya, tentu saja pesannya itu seragam, sebenarnya adalah membawa manusia kembali kepada Allah, dalam arti ketika manusia mati, hidupnya kembali itu ada di sorga. Yang jahat masuk neraka, gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh nabi-nabi itu puncaknya kemudian kepada Tuhan Yesus. Nah, maka sekarang setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan mengalami keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tidak ada jalan lain. Bukan saya mengatakan tidak ada jalan lain, tetapi firman Tuhan tadi yang mengatakan tidak ada jalan lain selain
Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi coba, Yohanes 3 ayat 16. Coba pelan-pelan saja cari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Coba baca yang agak kuat sedikit. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara yang saat ini menyaksikan video ini, tentu saja bukan kebetulan ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Bersyukur dan bersukacitalah apabila saudara berkesempatan menyaksikan video ini, karena video ini akan memberikan kepada saudara petunjuk ya, ilmu untuk bagaimana saudara dapat hidup di dalam kerajaan surga ya. Karena kita tahu setiap orang hanya mempunyai dua pilihan di dalam dunia ini ya. Ketika dia mati ya, dia akan dibangkitkan kembali, tetapi dengan penghakiman. Dua pilihannya. Orang-orang yang terus di dalam kejahatan dan tidak menerima Yesus, dia akan masuk ke dalam api neraka ya, siksa api neraka. Dan mereka yang hidup menerima Tuhan Yesus ya, semasa hidup di dunia mereka menerima Tuhan Yesus dan terus berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, surga itu adalah jaminannya. Ya, saudara, terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini. Kiranya memberkati saudara. Kita ketemu lagi pada program lainnya, pada video-video kami lainnya. Jangan lupa saudara subscribe dan klik lonceng supaya setiap kali kami bagikan video, saudara terus bisa mendapatkannya. Sekali lagi terima kasih. Kita jumpa pada video-video kita lainnya. Haleluya. Amin.